wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad. Alhamdulillah qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, semoga selalu dilancarkan usahanya, dan semoga selalu dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama-tama patut kita syukuri nikmat sehat ya. Alhamdulillah kita selalu diberikan Allah nikmat kesehatan sehingga kita bisa bertemu tatap muka melalui online ya, mohon maaf nih. Jadi tanpa mengurangi esensi kita belajar pada malam hari ini, dan semoga apa yang jadi ikhtiar Bapak Ibu semuanya untuk hadir pada malam hari ini bisa dicatat sebagai amal ibadah dan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini sudah bergabung semua. Ini saya coba lihat di ruang meetingnya ya. Ini sudah dari mana saja. Coba dong absen gitu kan. Dari mana saja nih yang sudah hadir. Dan mungkin bisa dibantu bagi peserta yang hadir bisa diganti untuk nama akunnya ya. Jadi biar bisa mengenal satu sama lain juga. Jadi bisa pakai format nama instansinya ya, atau nama usaha, kemudian nama pribadi Bapak Ibu, kemudian asal kotanya dari mana. Jadi misalkan nih Sinergi, kemudian Andre dari Malang. Nah, monggo diganti namanya biar saling mengenal gitu kan. Jadi nanti juga agar pemateri juga bisa lihat nih, oh ini namanya si A, si B, oh dari mana gitu. Nah, sembari coba chat di kolom komentar dari mana aja nih yang sudah hadir. Saya ikut grup kampus manajer Bu, siap. Dari Mas Zakir ya, siap. Kemudian Pak Ruslan dari Jogja, siap. Yang lain nih, ini dari Jogja, yang lain dari mana lagi nih? Dari Makassar, Insya Allah Pak Hasan, gimana kabarnya? Dari Bogor, Ilham. Dari Jogja, Surabaya, Insya Allah. Banyak nih ya, jadi mungkin nggak bisa disebutkan satu-satu. Yang terpenting mungkin selamat bergabung ya di kegiatan pada malam hari ini. Kita nanti akan belajar tentang bagaimana sih talent mapping ya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang di sini mungkin sudah pernah mungkin atau masih bingung apa sih talent mapping itu dan bagaimana sih belajarnya. Nah, nanti kita akan belajar nih pada malam hari ini. Nah, nanti pemateri kita juga sudah hadir pada malam hari ini. Namun sebelum itu kita berdoa dulu. Kita awali untuk berdoa dulu. Semoga agenda kita pada malam hari ini bisa memberikan manfaat juga kepada kita semua yang hadir. Dan semoga acaranya bisa lancar hingga nanti di ujung acara. Baik, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, coba ini sudah ada berapa partisipan ya? Sudah ada 19. Nah, sembari mungkin yang lain masih sholat ya, masih menyelesaikan waktu. Jadi izinkan dulu saya memperkenalkan sedikit ya profil pemateri kita pada malam hari ini. Ya, Insya Allah sudah bergabung juga nih di tengah-tengah kita. Saya izin share screen. Oke, kelihatan ya Bapak Ibu semuanya. Baik, alhamdulillah nanti kita akan belajar bersama Mbak Amel. Kalau nama kepanjangannya Mbak Amelia Dwi Martasari gitu ya. Oke. Nah, di sini tentang beliau gitu. Jadi beliau ini feeling introvert ya. Jadi mungkin yang belum tes ya nanti bisa belajar juga nih, nah, gitu kan. Terus kemudian beliau juga certified BNSP konsultan pendamping. Kemudian UMKM certified mentor BRM, jadi salah satu mentor BRM juga.
kemudian Senior Asisten Profesional Diskombindak Kota Malang, kemudian Owner Binar Daster Body Malangan, kemudian Owner Rocktu Creative House Production, pegiat UMKM, terus kemudian trainer dan mentor nasional di komunitas SVC. Nah, nanti lebih lengkapnya kita akan kenalan juga dengan beliau. Nah, kita coba sapa dulu nih ya. Ada Mbak Amel juga di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Mbak Amel. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Amel? Sehat Mbak? Alhamdulillah. Apa sudah clear Alhamdulillah. suaranya? Sudah sangat jelas Mbak Amel. Oh ya. Alhamdulillah. Siap. Ini teman-teman sudah hadir juga Mbak Amel dan alhamdulillah ini pemateri kita sudah hadir juga nih. Nah, coba nanti yang di sini disiapkan catatannya, disiapkan jiwa raganya ya. Jadi hadir 100%. Jadi kalau bisa dibuka juga videonya. Jadi biar fokus nih kita bahas mungkin kurang lebih 45 menit ke depan ya. Nanti terakhir kita ada sesi tanya jawab. Oke, sudah siap Bapak Ibu semuanya? Kalau sudah siap coba chat di kolom komentar dong. Siap gitu. Oke, atau pakai jempol gitu kan. Udah siap gitu. Oke, siap ya. Oke, kita sambut pemateri kita pada malam hari ini. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Amel. Waktu dan tempat kami persilakan. Sudah Mas Andre? Siap, sudah Mbak Amel. Monggo. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmati tatimus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya bisa berjumpa dengan teman-teman, kawan-kawan, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang ada di forum pada malam hari ini. Jadi karena saya diminta untuk sharing, jadi kita akan sharing lebih seru karena memang mengenal diri itu hal yang sangat seru. Karena tentang SDM atau talent mapping ini bukan hanya dibutuhkan di kerjaan ya, tapi juga dalam kehidupan sosial kita sebagai seorang manusia yang punya jiwa sosial yang pastinya nggak bisa hidup sendirian. Jadi tentu kita tuh perlu untuk mengenal orang lain agar kita bisa bekerja sama dengan baik dengan mereka, gitu ya. Sebentar saya akan share screen dulu. Oke. Oh, belum dijadiin. Oh, udah ya. Oke. Ya, bismillah. Nah, sudah keluar ya. Ya. Baik. Baik, kita akan mulai ya, Bapak Ibu semuanya. Kita akan membahas tentang talent mapping atau tentang talent. Itu apa talent ya? Bakat, potensi, gitu ya. Mapping artinya adalah peta, pemetaan. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya diri kita itu, karena kalau untuk ngomongin talent mapping itu jangan dulu ngomongin orang lain ya, tapi kita harus tahu dulu diri kita gitu. Jadi kita ngomongin talent mapping sama dengan mapping dulu diri sendiri, baru kita akan mudah untuk membaca orang lain gitu. Ya, ini udah kenalan tadi. Oke, nah saya akan memulai dulu dengan sebuah cerita seram. Jadi banyak orang di luaran sana yang ketika tahu besok adalah hari Senin, itu mereka akan ngerasa sedih, bukan cuma sedih, maksudnya mereka tuh ngerasa kayak, kok besok Senin sih, kok Senin lagi sih, kayak gitu-gitu ya. Kayak seperti tertekan, depresi, stres. Kenapa? Karena mereka merasa pekerjaannya tidak menjadi sesuatu yang dia cintai. Pekerjaannya adalah bukan passion-nya, bukan sesuatu yang dia sukai dan cintai, sehingga ketika dia harus ketemu hari Senin, dia akan ketemu momok gitu ya, cerita seram yang akan terus berulang gitu. Nah, maka dari itu kita perlu untuk mengetahui gitu ya, bagaimana sebenarnya diri kita itu seperti apa gitu ya. Nah,
saya ingin memulai dengan sebuah cerita. Oke. Cerita seekor burung elang yang ketika saat jadi telur itu ternyata dia itu waktu di sarang waktu masih jadi telur itu gelondong ya. Gelondongnya apa ya? Bahasa Indonesianya jatuh. Ada di bawah sini. Oke. Ya, jadi jatuh tiba-tiba jatuh ke sarang ayam gitu ya. Jadi seekor elang itu apa namanya telurnya jatuh ke sarang ayam. Akhirnya dieramilah sang ayam, sang induk ayam ya, sampai akhirnya mereka menetas gitu ya. Ketika sudah menetas, apa yang terjadi? Si elang ini menganggap bahwa dirinya adalah ayam karena memang semua saudara-saudaranya itu ayam, induknya juga ayam gitu ya. Hingga pada suatu saat dia tumbuh dengan luar biasa, tumbuh besar, kemudian punya sayap yang pastinya berbeda dengan ayam. Dia bertanya-tanya, ini buat apa ya sayapku kayak gitu ya? Karena sayapnya lebih lebar daripada ayam. Kemudian ketika dia melihat langit, dia itu bertanya-tanya pada dirinya, apakah aku bisa terbang kayak gitu ya. Nah, kemudian akhirnya dia mencoba beberapa kali terbang, kayak ada bukit gitu ya, dilompatin. Tapi apa yang terjadi? Dia diketawain sama saudara-saudara dan teman-teman ayamnya. Kamu kan ayam, kamu nggak bisa terbang, kamu tuh nggak bisa terbang kayak gitu terus ya. Tapi elang tetap mencoba untuk belajar terbang dan pada percobaan kedua kalinya ya nggak usah lama-lama ya, karena emang asli elang gitu ya. Dan itu sudah fitrahnya dia bisa terbang tanpa harus belajar. Dan semuanya takjub dan kaget. Ternyata selama ini dia adalah seekor elang yang terjebak di sarang ayam. Nah, kadang-kadang sering banget di dunia sana, atau bahkan hari ini barangkali kita belum menemukan siapa diri kita, sehingga kita itu terjebak di sarang ayam yang sebenarnya kita tuh bisa lebih tinggi pencapaiannya, achievement kita tuh bisa luar biasa gitu ya. Tapi ternyata nggak bisa perform dengan luar biasa hanya karena kita salah penempatan kita, salah di sarang burung. Coba kalau kita berada di sarang sarang burung, salah di sarang ayam. Coba kalau kita penempatannya sudah benar, berada di sarang elang, kemudian lingkungan behaviornya emang mendukung kita untuk sebagai elang yang tangguh luar biasa, nah itu akan menjadikan diri kita menjadi lebih bagus lagi gitu ya. Jadi talent mapping adalah tentang kita memahami diri kita sendiri sejatinya adalah siapa, lantas bagaimana kita bisa mendapatkan tempat yang sesuai. Itu kalau diri kita yang paham tentang diri kita. Tapi untuk seorang manajer, owner gitu ya, kita perlu talent mapping ini untuk menaruh orang sesuai dengan passion-nya, bakatnya, gitu ya. Jadi tidak kemudian membuat orang itu terkungkung di sarang ayam tadi, padahal dia elang yang bisa terbang tinggi, achievement-nya bisa luar biasa, tapi karena tidak sesuai tempatnya, jadinya dia terkungkung. Ini banyak banget ya cerita kayak gini ya. Ada orang yang sebenarnya itu tidak suka hitung-hitungan, tapi hanya karena pekerjaan, tuntutan orang tua, akhirnya ngambil jurusannya itu akuntan, kemudian jadi akuntan dengan sangat, ya pokoknya dijalanin aja meskipun itu bukan keinginannya, kayak gitu ya. Akhirnya tidak bisa perform dengan maksimal gitu ya. Sedangkan kalau orang dari awal sudah tahu dirinya mau apa, seperti apa, dan benar-benar paham potensi dirinya, dia akan outstanding dan menjadi orang yang luar biasa. Lantas pertanyaan saya adalah, sudahkah kita mengenal diri kita sendiri hari ini? Nah, jadi ini akan lebih interaktif ya, teman-teman semuanya. Jadi saya minta tolong untuk stay on di chat room, karena saya akan sering untuk bertanya-tanya agar kita tahu dan benar-benar memahami siapa sebenarnya diri kita. Oke, untuk yang pertama banget, kita pahami dulu ya tentang SDM itu. Yang terpenting dalam pengelolaan SDM itu hanya ada 3 ini sebenarnya.
yaitu attitude, knowledge, skill. Attitude, knowledge, skill. Attitude, knowledge, skill itu punya rumus. Jadi rumus pengelolaan SDM terbaik adalah A kali K kali S gitu ya. Tapi di sini attitude itu nilainya adalah minus sama plus. Sedangkan knowledge itu nilainya bisa dari 0 sampai 100 gitu ya. Nah, kalau yang skill itu juga sama, nilainya dari 0 sampai 100. Nah, kalau kita coba hitung ya, nah kita kan tahu bahwa kalau attitude-nya minus dikalikan knowledge yang 100 dan skill yang 100, maka hasilnya tetap minus gitu ya. Sedangkan kalau attitude-nya plus dikalikan dengan knowledge sama skill yang baik kayak gitu ya, itu tuh ya akan menjadi plus gitu. Artinya attitude ini akan mempengaruhi keseluruhan dari kualitas sumber daya manusia itu. Mau orang itu tuh pinter pakai banget ya, kemudian secara skillnya juga udah skill dewa gitu ya, kan ada ya skill gitu ya, yang itu sudah outstandingnya itu lebih apa ya, luar biasa lah ya daripada orang-orang lain gitu. Tapi ketika dia tidak memiliki attitude, maka sebaik apapun dirinya gitu ya, kualitas dirinya tetap minus karena attitude itu sangat amat penting dalam hal SDM. Atau kita sebut di sebagai seorang muslim kita tahu attitude itu adalah adab, akhlak ya. Jadi tidak peduli mau ilmunya tinggi, mau skillnya ya sama skill, mau soft skill, hard skillnya itu tinggi, kalau adabnya itu nggak benar, minus, ya itu akan merusak semuanya. Sehingga dalam pencarian SDM maupun penempatan SDM, 3 hal ini yang paling amat sangat urgent adalah yang attitude. Kita pastikan orang-orang yang bergabung dalam perusahaan kita itu adalah orang-orang yang plus nilainya, gitu ya. Maka ini perlu pendalaman sekali karena attitude nggak kelihatan. Knowledge bisa kelihatan dari caranya. Tapi attitude akan kelihatan setelah berinteraksi. Bahkan kalau Rasulullah menyampaikan, coba berhubunganlah dengan orang itu, kalau pengen tahu aslinya adalah hubungannya tentang uang. Dan safar bareng, yang itu nginep gitu ya, safar bareng bermalam, nah itu akan kelihatan asli attitude orang itu kayak gimana tanpa ada embel-embel pencitraan gitu. Karena ya aslinya nanti akan ketahuan gitu ya. Jadi untuk menjadi seorang apa ya, kalau kita menempatkan orang maupun kita memahami bahwa ternyata kualitas SDM itu penting banget kalau attitude yang menjadi utama ya. Jadi ya ini dulu yang dinilai gitu ya. Nah, nilainya caranya gimana? Ini butuh waktu yang lebih deep karena attitude itu bukan hanya sekedar diwawancarai langsung keluar tuh hasilnya attitude-nya. Maksudnya kita langsung tahu dari attitude-nya itu dengan kita wawancara tidak, tapi dengan memperhatikan seperti apa dia berinteraksi dengan orang lain, adabnya dengan orang tua, sesama, anak, itu kayak gimana, itu sangat penting banget gitu ya. Nah, baik. Di Quran Surat Al-Maidah 35 ya, disampaikan bahwa bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Sebenarnya ilmu tentang pengetahuan diri sendiri itu adalah salah satu cara kita untuk mengenal Allah gitu ya. Jadi memang ketika kita memahami diri kita, maka kita akan tahu siapa Tuhan kita karena kita itu adalah kita itu adalah kumpulan dari hasil penciptaan Allah yang luar biasa. Jadi disitulah kita perlu untuk kemudian kenali diri kita, maka kita juga semakin dekat dengan pencipta kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke kenali ya. Di sini. Langsung aja. Silakan tolong di kolom chat, silakan dituliskan ya. Golongan darahnya apa nih Bapak Ibu? Ya, yuk dituliskan golongan darahnya apa. Karena yang paling dasar untuk melihat orang itu dengan golongan darah ya. B, O. Banyak yang O sama B. Oke, terus lanjut. Ya, B. Yuk. A. O, oke. Lanjut. Cocok banget A sama O ya. Lanjut. Ya, masih belum semua. O.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Masih 13 orang. Ini ada berapa orang nih? Ada 26. Kurangi admin dan lain-lain ya, 23 lah ya. Tadi masih 10 lagi ya, yuk. 10 lagi kemana? Ini dituliskan. Oke. Oke. Iya. Oke ya. Nah, kita akan melihat dulu yang paling pertama mengenali diri kita itu dengan cara satu adalah golongan darah ya. Jadi sebenarnya golongan darah ini itu adalah salah satu bentuk penelitian yang dilakukan di Jepang. Itu memperhatikan, jadi mereka itu membuat penelitian dengan menjadikan orang-orang dengan golongan darah yang sama di satu tempat yang sama dikasih masalah yang sama. Dan itu juga dilakukan dengan golongan darah yang lain. Ketika mereka dicampur, mereka dibedakan, itu kelihatan dan akhirnya dijadikan sebuah buku kesimpulan tentang golongan darah ini kayak gimana. Dan ketika itu disampaikan, saya berkali-kali menyampaikan ini ya, saya kenal terkait dengan golongan darah ini mulai tahun 2010 ya, 2009 ya. Itu masuk lembaga training gitu. Jadi itu ya langsung memang sesuai gitu ya. Jadi bukan berarti menjudge orang itu selalu seperti ini, tapi hampir 99,9% yang kita sampaikan itu memang benar gitu ya, dari apa yang menjadi hasil penelitian itu. Karena memang penelitiannya behavior. Katanya ini adalah salah satu bentuk psikologi genotip, yaitu memang bawaan darah, yaitu bawaan gen. Nah, jadi kalau golongan A, dari O dulu ya. Golongan darah O, yang punya golongan darah O, ya. Nah, orang golongan darah O itu adalah orang yang sangat energik, suka sosialisasi, orangnya terbuka, open mind, orangnya easy going, orangnya keras kepala, negatifnya ya. Tapi juga orang golongan darah O itu adalah orang yang loyal kepada orang lain. Jadi orang golongan darah O itu sangat open, lebih tepatnya dermawan. Jadi kalau misalnya nih yang misalnya tahu punya teman golongan darah O gitu ya, itu akan sangat cocok ketika ditaruh di seperti human relation gitu ya, karena golongan darah O itu kemungkinan besar atau seringkali orangnya suka bersosialisasi, suka ketemu banyak orang gitu ya, orangnya open mind, humoris gitu. Tapi golongan darah O kekurangannya adalah orangnya punya sisi pendendam gitu ya. Jadi orang yang golongan darah O itu pendendam, maksudnya gimana? Jadi memang mudah memaafkan, tapi kalau udah kecentok dia akan mengingat terus ya kejadian yang terjadi itu meskipun bertahun-tahun terjadi gitu. Jadi golongan darah O itu memang punya kekuatan mengingat atau pendendam tadi ya, memang punya pendendam kayak gitu. Itu golongan darah O. Terus golongan darah O ini karena orangnya sangat ramah, supel ya tadi ya, cocok untuk dijadikan orang-orang yang ditaruh di front office, CS kayak gitu ya. Karena orangnya memang sangat baik berkomunikasi dengan orang lain gitu ya. Apalagi orangnya dermawan, ini orangnya sungkanan, apian, baik gitu. Golongan darah O itu. Oke, itu ya golongan darah O ya. Ini paling banyak golongan darah O, B, ya. Oke, lanjut golongan darah B. Golongan darah B itu adalah orang yang kreatif, selalu ingin tahu, memiliki fokus yang baik, santai. Tuh ya. Tapi kalau dalam hal minusnya, golongan darah B ini adalah termasuk tipikal yang boros. Orangnya boros dan labil gitu ya. Jadi ketika tahu bahwa golongan darah B itu orangnya boros dan labil, jangan ditaruh di bendahara, nggak cocok ya. Terus juga golongan darah B ini karena orangnya kreatif, ini sangat sangat cocok ditaruh di divisi-divisi kreativitas kayak R&D, humas media kayak gitu ya, digital marketing. Nah itu sangat cocok orang-orang ini karena mereka punya banyak ide dan suka
apa ya, mencari idenya dengan healing gitu ya, dan ketika healing mereka menghabiskan uang. Nah, memang seperti itu ya tipikalnya golongan darah B. Tapi kalau kekurangannya golongan darah B tadi ya, suka labil. Kadang kalau lagi nggak mood, nggak mau ngerjain. Jadi karena kreativitas nggak bisa dikekang, dia juga nggak bisa dikekang, nggak bisa sama keras kepalanya dengan golongan darah O. Dia maunya adalah dilakukan dengan dirinya sendiri kayak gitu ya. Nah, itu yang terjadi kalau berhadapan dengan golongan darah B gitu ya. Baik, B baik boros. Nah, kemudian golongan darah A. Jadi ini memang perbedaan sebelah kanan sama sebelah kiri itu tentang ini ya, tentang kecenderungan otaknya. Kalau yang sebelah kanan, kanan dari audiens ya, kiri dari saya gitu ya. Oh iya sih kiri ya. Tapi ini maksudnya dibalik. Jadi yang sebelah kiri yang O sama B ini dominasi sebenarnya adalah otak kanan gitu ya. Sedangkan yang A dan AB itu dominasinya adalah otak kiri. Kalau yang A itu orang yang terorganisir, kritis, tenang, profesionis. Orang A ini sangat baik ditaruh di sekretaris gitu ya. Atau akuntan, ekonom, itu admin. Jadi yang memang punya standar jobs yang sangat rinci, detail kayak gitu ya. Karena A itu orangnya detail, rinci, dan minusnya A ini pelit ya. Sebenarnya bukan pelit ya, pelit sih. Jadi yang A ini memang lebih memperhitungkan kegunaan fungsi untuk mengeluarkan uang itu gitu ya, worth itu apa ya, lebih itu earn money, dia lebih save money gitu. Jadi kecenderungannya lebih menabung uangnya. Jadi uangnya itu benar-benar dikalkulasikan buat apa. Itu memang jadi ini baik banget untuk jadi akuntan ya gitu ya, bendahara gitu, karena memang dia punya sisi seperti itu, detail, teknis, kritis kayak gitu ya. Kemudian yang golongan darah AB itu punya dua kecenderungan, yaitu kadangkala mereka itu punya bagian A-nya keluar dan kadang B-nya keluar. Jadi memang sangat tidak bisa ditebak. Dan memang golongan darah AB ini sangat langka gitu ya. Kalau AB cenderung ke B ya kayak B. Kalau AB yang cenderung ke A ya jadinya kayak A gitu. Jadi memang berada di antara dua sisi ya, golongan darah A ini sangat misterius, bertanggung jawab, mudah beradaptasi dan sensitif. Kayak gitu ya yang golongan darah AB. Nah, kira-kira nih apakah tadi misalnya kalau di golongan darah itu kan genotip ya, itu levelisasi satu dalam hal kita mengetahui diri kita atau memahami diri kita secara psikologi satu. Kemudian setelah itu kita akan mengetahui ke sesi atau levelisasi yang kedua, yaitu ini. Silakan dituliskan di kolom chat ya. Pilih dua yang kalian itu banget gitu. Maksudnya kalau misalnya disuruh milih kalian mau jadi artis, sutradara, penulis naskah atau penonton, silakan pilih dua yang kalian pilih. Silakan ditulis di kolom chat ya. Milih apa? Misalnya aku milih artis sutradara, atau ada yang milih artis penulis naskah, atau ada yang milih sutradara penulis naskah. Silakan. Dua ya, langsung dua milihnya. Sutradara penulis naskah, artis sutradara. Yang milih satu langsung ditulis lagi dua ya. Jadi milihnya langsung dua, sutradara penulis naskah, artis penulis naskah penonton, kayak gitu ya, biar tahu. Ya, silakan dituliskan. Ini adalah cara cepat. Ya, karena memang ternyata kenapa sih kok kita penting sangat amat mengetahui hal-hal psikologi secara apa ya, mapping kayak gini ya, mapping tentang psikologi orang lain, baik dengan cara tadi golongan darah genotip maupun yang ini adalah personality plus. Kenapa? Karena tadi ya kita akan berhubungan dengan banyak orang yang berbeda di dunia ini, baik secara kerja, profesional maupun bahkan dengan pasangan, yang artinya kita itu akan berhubungan dengan orang yang bisa aja beda. Nah, ini akan saya jelaskan. Ketika kita tahu siapa diri kita, kita akan ketemunya sama apa gitu ya.
Oke, coba dilihat ini. Pebisnis nggak ada, Pak. Tolong dirubah ya. Ini nggak bisa dinilai kalau ngomongnya pebisnis ya, semuanya pebisnis. Oke, ditulis ya. Artis, penonton, sutradara, penulis naskah. Artis, sutradara, penulis naskah, penonton. Milih dua. Ayo yang belum. Milih jadi apa? Habis ini kita akan buka ya. Ini cara cepatnya untuk mengetahui personality orang-orang yang ada di sekitar kita dan personality diri kita juga sendiri, biar kita tahu bagaimana caranya mengenal lebih dekat dan juga bagaimana menempatkan mereka pada tempat yang sesuai gitu ya. Jadi kalau tadi nih pertama genotip tadi secara darah udah milih, kita udah tahu. Milih dua Mas Arvin, sutradara dan ayo yang masih milih satu, milih dua ya. Kalau kita sudah tahu ya, kita pengen kita itu adalah B, A, O, AB dan teman kita yang seperti itu juga kita udah tahu, itu kita akan mudah komprominya. Oke, lanjut. Masih silakan milih artis, sutradara, penulis naskah, penonton. Milih dua. Sudah ya? Oke, aku lihat dulu. Ini pertanyaannya ada berapa orang yang dijawab, sudah jawab ya. Nah, oke, kita lihat hasilnya. Mana nih? Nah, ini adalah hasilnya. Jadi, untuk orang yang memilih sebagai artis sama sutradara, itu adalah orang-orang ekstrovert. Orang ekstrovert itu orang yang kecenderungan motivasinya itu ada dalam luar, bukan dari dalam dirinya. Jadi nggak bisa dioyak-oyak. Maksudnya orang ini tuh emang kecenderungannya adalah keluar sehingga membuat dirinya itu sangat suka ketemu dengan orang lain, sangat suka healing, yaitu tadi ya berorganisasi, ketemu banyak orang gitu ya. Itu orang-orang ekstrovert. Jadi kalau pandemi kemarin, orang-orang ekstrovert adalah orang yang paling sedih. Kenapa? Karena mereka nggak bisa ketemu banyak orang. Nah, sehingga orang-orang ini yang sudah memilih sebagai artis atau sutradara, artis dan sutradara ini baiknya ditaruh di human human relation kayak gitu ya, public relation itu IO ya, hal-hal yang ketemu orang banyak, harus negosiasi, harus ketemu klien, marketing kayak gitu ya, itu sangat amat cocok karena mereka memang suka gitu ya. Kalau yang jadi artis nih orang sanguin nih, itu hasratnya gembira, sukanya ngomong. Kalau yang sutradara ini orang korelis, sukanya ngatur dan dia memang pelaku. Dalam segala kondisi dia akan sangat bisa memanage dengan baik. Nah, ini akan cocok manajer-manajer itu harusnya orang yang korelis gitu ya, baiknya. Punya jiwa kepemimpinan yang tinggi dan tahu bagaimana cara mengatur, itu adalah orang-orang koleris. Dan tadi ya, kalau milihnya artis sutradara, maka hasilnya adalah orang itu orang ekstrovert. Nah, gitu ya. Maka harus diketahui nanti teman-teman yang ada di SDM-nya, di perusahaan itu siapa mereka. Jadi biar tahu. Orang ekstrovert itu nggak bisa ditekan dalam harus ngerjakan hal yang monoton. Terus harus berada dalam kondisi yang sama di belakang meja, itu mereka akan tertekan dan mereka nggak akan bisa mengeksplor dirinya dengan baik karena mereka adalah orang-orang ekstrovert gitu. Jadi baiknya mereka dikasih hal-hal yang itu sangat menantang, terserah pakai caramu tapi kamu kerjakin dengan baik kayak gitu ya, hal-hal yang memang mereka banget gitu. Nah, terus kalau milihnya penonton dan penulis skenario yang bawah ya. Penonton dan penulis skenario itu adalah orang yang introvert, ya, introvert. Maksudnya apa? Ya, orang introvert adalah orang-orang yang kebanyakan tidak suka ketemu banyak orang. Energinya kalau ketemu banyak orang itu lebih cepat lelah. Gitu. Jadi lebih memilih untuk tidak bertemu dengan banyak orang daripada harus ketemu banyak orang. Mereka itu akan lebih banyak terserap energinya, bikin capek, dan
akhirnya itu pengennya nyendiri, itu memang seperti itu orang-orang introvert gitu ya. Jadi di sini penonton dan penulis skenario itu adalah dua kepribadian ya, ada plekmatis sama melankolis. Kalau orang yang plekmatis itu adalah orang-orang yang cinta damai, kalau yang melankolis itu hasilnya adalah sempurna, perfect, dan itu tadi ya, kebanyakan itu adalah orang yang suka rapi gitu ya, detail, disiplin kayak gitu dalam pengerjaan segala hal itu. Tapi orang-orang plekmatis melankolis itu agak hati-hati. Jadi terkesan tidak sat-set buat alias lambat. Sehingga kadang kalau kerjasama dengan orang koleris sanguin itu mereka suka enggak sabar menghadapi orang ini plekmatis melankolis karena mereka itu kok suen gitu ya, nggak satset gitu. Padahal ya memang seperti itu, lebih hati-hati, lebih dihitung, detailkan. Tapi ini sangat penting banget dalam pengambilan keputusan. Karena yang atas itu suka satset wat-wat, nah yang bawah itu akan lebih nanti ada gini, harus ada hal-hal yang dipikirkan yang tidak terpikirkan oleh yang artis atau sutradara atau sanguinis koleris gitu ya. Nah, kalau yang ambivert itu maksudnya apa? Di sini kebanyakan kalau saya lihat itu kebanyakan ada di sutradara, semuanya ada sutradaranya ya. Karena punya jiwa-jiwa pemimpinnya. Yaitu sutradara itu jiwanya pemimpin ya, gitu. Nah, ambivert itu adalah seperti kata. Kata itu amfibi kan ya. Ya diingat aja gitu. Amfibi itu jalan di dua dunia. Sama dengan ambivert. Ambivert itu jalan di dua dunia. Kadangkala dia suka banget ketemu banyak orang, rame, tapi di suatu kondisi dia nggak mau ketemu orang sama sekali, males sampai benar-benar singitan gitu ya, atau sendirian di kamar menyendiri, itu terjadi. Jadi orang-orang ambivert itu terkadang-kadang suka keluar, terkadang-kadang sukanya mau menyendiri kayak gitu ya. Nah, kalau yang orang yang sutradara dan penulis skenario, maka orang ini adalah orang yang sangat hati-hati. Dia pemimpin yang perfect, dia pemimpin yang memikirkan segalanya dengan sangat baik, hati-hati kayak gitu ya. Dan memang dipikirkan dengan standar yang tinggi karena dia punya sisi-sisi melankolisnya gitu. Sedangkan yang sebelah kiri artis penonton gitu ya, ini juga ambivert. Orang yang punya tadi ya sama ambivert itu orangnya itu kadang itu suka eksternal atau ke ekstrovertan, sama di introvert juga. Tapi di artis penonton ini orangnya itu yang gembira gitu ya, orang yang gembira, tapi kadang itu ya diem aja kalau nggak kenal. Jadi kadang kalau udah kenal banget baru bisa kelihatan aslinya kalau dia rame. Tapi kalau nggak kenal dia akan sangat pendiam dan cinta damai, seorang pragmatis gitu ya. Jadi tergantung kondisinya. Kalau sudah nyaman dia akan keluar aslinya. Tapi kalau nggak nyaman maka dia akan jadi orang pragmatis yang seperti misterius, cinta damai kayak gitu ya. Nah, sekarang di kolom chat silakan pilih satu yang paling dari pilihan Bapak Ibu sekalian yang tadi ya. Tadi kan udah milih dua, sekarang yang terpaling itu milih yang mana? Saya lebih memilih menjadi sutradara misalnya. Oke. Terus siapa lagi? Ada sutradara. Oke. Artis, ya. Penulis naskah, oke. Penulis skenario. Saudara, ya, artis. Oke, nah, penonton, sip. Oke, penonton. Saudara, terus penonton, penulis naskah, penonton. Oke, ya. Nah, jadi inilah keseimbangan alam ya, Masya Allah. Kalau saya dapat ilmu ini dari guru saya ya, disampaikan bahwa ternyata otak manusia itu punya energi yang apa ya, energi yang memang saling berkaitan seperti magnet. Itulah kenapa kok selalu ketemunya pasangan maupun rekan kerja itu yang kebalikannya. Rekan kerja yang bisa klop itu biasanya yang kebalikannya. Kalau orang ekstrovert ketemunya introvert, atau yang ini,
Jadi orang yang atas ini ya, artis apa namanya? Ini kelihatan nggak sih? Ini kelihatan ya. Artis sutradara itu ketemunya sama orang yang pragmatis melankolis akan klop gitu ya. Sama kayak pasangan pun kayak gitu. Ternyata itu memang sudah jadi kecenderungan dari otak. Jadi kalau orangnya itu udah rame, udah itu ya sanguin, orangnya koleris, pasti suka sekali dengan orang yang kecenderungannya adalah yang diem, sempurna, rapi kayak gitu. Kalau bisa gitu ya memang sama Audi jodohkan kayak gitu ya. Maksudnya emang untuk melengkapi. Jadi yang masih coba dicek ya, suami istri di sini coba dicek apakah memang kebalikannya tuh istrinya. Kalau plug itu kemungkinan gesekannya lebih tinggi. Kalau plug sama persis, misalnya sama-sama artis sutradara mak plug gitu ya. Tapi kalau masih ada bedanya, oh satunya ambivert, ada yang sama satu, tapi yang lain ada ambivert. Nah itu masih is okay gitu. Kenapa ya tadi? Karena memang ini adalah tentang melengkapi gitu ya. Kita itu sedang ya pun dengan karir di kerjaan kita itu kita nggak akan bisa ketemu orang yang sama satu kelompok satu tim itu akan jadinya saling apa ya saling baku hantam ide gitu ya misalnya ada orang-orang koleris ketemu koleris tapi dalam satu tim kecil yang itu mereka ya saling gitu akhirnya ya saling berebut ide itu akan terjadi sangat tinggi sekali gesekannya sedangkan kalau itu beda, misalnya koleris ketemu pragmatis, itu akan sangat baik gitu ya, bisa bekerja sama dengan baik. Nah, memang seperti itu. Ya. Itu adalah salah satu kecenderungan otak kita. Jadi energi dari otak kita memang sudah punya kecenderungan untuk bekerja sama dengan kebalikan dari diri kita. Jadi yang masih jomblo, ada yang masih jomblo di sini? Mungkin ada yang masih jomblo. Kayak yang teras dakwah ada yang jomblo ya. Ya, kalau yang masih jomblo, kemungkinan kalau sudah tahu dirinya apa, kemungkinan besar ketemu jodohnya itu ya kebalikannya. Misalnya tadi ya, kalau orangnya sanguinis, bisa ketemu sama yang orang pragmatis, melankolis, kayak gitu. Jadi kebalikannya itu adalah cermin yang sebenarnya ya udah. Kalau kita akan kembali ke pembahasan. Oke. Nah, jadi karena tadi sudah menjawab yang ya, artinya adalah orang yang paling yang dipilih teman-teman kebanyakan adalah sutradara. Ada artis juga, ada penonton, ada penulis naskah juga ya. Tapi hampir kebanyakan adalah sutradara, korelis gitu ya. Kita akan bahas satu-satu ya. Ini tuh kayak gimana sih orang korelis? Orang korelis itu ini ya kelihatan ya. Orang korelis memang terlahir sebagai pemimpin. Jadi memang orang-orang korelis ini adalah orang-orang yang sangat suka ditantang. Mereka punya kemauan keras, mereka itu keras kepala, tapi mereka itu sudah punya plan apa namanya? Perencanaan yang matang, tahu akan mau gimana. Bahkan disebut workaholic, sangat suka bekerja. Jadi dia tahu harus gini, cepet, satset kayak gitu ya. Berpikirnya praktis dan bergerak cepat. Sedangkan secara kekurangannya, orang-orang ini kecenderungannya tidak suka berbagi peran. Jadi bisanya itu ya kayak, aku tuh bisa melakukannya ini sendiri loh, kayak gitu ya. Kalau sebelum naik level ya, kalau udah naik level knowledge-nya lebih tinggi, lebih kompromi, akan bisa berbeda lagi. Juga kecenderungan orang koleris ini adalah nggak sabar, suka cepat marah, kadang ya kasar, terus juga suka memerintah, ya memang kecenderungannya memimpin gitu ya. Jadi kalau ketemu sama orang-orang korelis, itu kasih tantangan, jangan ditunjuk, jangan diperintah. Mereka tidak suka diperintah karena mereka adalah suka memerintah. Jadi kalau misalnya punya SDM yang itu koleris, coba kasih tantangan, kasih challenge yang kita sampaikan bahwa kalau kalian bisa melakukan ini, kalian akan mendapatkan ini loh kayak gitu. Jadi dikasih tantangan yang membuat mereka terchallenge. Oke, aku akan gitu karena mereka kalau sudah terchallenge, mereka sendiri menetapkan tujuan, mereka akan mencapai itu dengan sebaik mungkin gitu. Jadi bagi teman-teman semua yang punya SDM atau staff yang itu koleris tadi ya,
cara berkomunikasi dengan mereka tidak dengan cara disuruh. Kamu harusnya kayak gini, apalagi diarahkan. Wah, big no-no. Mereka nggak suka sekali diarahkan. Kamu tuh harusnya kayak gini, kamu tuh gini, 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 gini. Mereka malah akan deny, reject, dan nggak melakukan apa yang disebutkan. Itu memang seperti itu. Orang-orang koleris ya. Jadi yang di sini orang-orang koleris pun dengan yang punya pasangan koleris ya, baik suaminya maupun istrinya, itu jangan dikoreksi secara langsung gitu ya. Karena mereka nggak mau. Mereka sukanya didiskusikan ya gitu ya, diajak berperan. Itu ya kayak gimana sih? Jadi diajak diskusi, kalau disuruh-suruh disalahkan, wah itu akan luar biasa. Rejectnya itu luar biasa orang koleris begitu. Ya, jadi koleris ini kuat menggambarkan tipe orang yang pendiriannya kuat, cenderung berpanjangan maju ke depan, dan pada umumnya orang-orang ini punya bakat memimpin. Nah, oke, biasanya, oh iya, bahkan ini ada ciri-ciri fisiknya ya. Jadi ciri-ciri fisik orang koleris itu bukan ciri-ciri fisik secara maksudnya kayak kulitnya gimana, enggak, tapi lebih ke penampilannya. Penampilan mereka adalah yang simple, warnanya itu enggak terlalu maksudnya warnanya itu enggak yang mencolok kayak gitu ya. Tapi lebih ke ya kayak pemimpin-pemimpin gitu lah ya, yang warnanya ya putih, hitam, kayak gitu-gitu lah, abu-abu gitu. Seperti itu akan kelihatan dan lebih ke rapi dan seperti lebih formal gitu ya. Itu kalau orang-orang koleris. Sanguin. Nah, kalau sanguin itu biasanya juga orang koleris suka warna-warna yang seperti merah, ya kayak yang menantang-nantang gitu lah. Nah, kalau yang sanguinis itu adalah orang yang itu ya, orangnya nggak bisa diem. Kalau secara penampilan looks langsung kelihatan, orang sanguinis ini suka pakai warna yang mencolok, warna-warni, dan kebanyakan pakai kayak motif yang banyak, kayak bunga-bunga, kotak-kotak, batik, apalah ya, pokoknya itu berwarna-warni dan itu mencolok sekali. Orang-orang ini kalau disuruh milih di kelas, pasti duduknya di tengah-tengah atau di depan sendiri. Karena memang kecenderungan mereka adalah mereka itu populer, sangat ekspresif, ceria, kayak gitu ya. Kemudian juga mereka itu sangat terkesan hebat dan mudah bergaul karena memang sangat rame, sosialita banget. Orang sanguinis itu suka dipuji, menyenangkan, dan suka dicemburui orang lain karena mereka sangat rame ke banyak orang, dan misalnya ditaruh di tempat yang nggak dikenal ya langsung kenal ke semua orang kayak gitu ya. Terus dia juga mudah memaafkan, nggak dendam, dan nggak bisa diajak hal-hal yang membosankan atau monoton, itu nggak bisa. Jadi sukanya yang spontan kayak gitu ya, ceria ya, seperti itu. Tapi kekurangannya adalah mereka itu suka labil, kemudian juga ceplas-ceplos, susah diem ya. Dan orang-orang sanguinis ini adalah orang yang karena terlalu bahagia, bahkan sempat orang lain itu melihat dia itu kayak palsu gitu. Kayaknya itu sesuatu yang tidak sesuai gitu ya, padahal sebenarnya ya aslinya memang seperti itu ya. Terus juga suka tidak mudah berkonsentrasi karena orangnya nggak bisa diem, labil, dan suka gonta-ganti pikiran gitu ya. Seperti itu memang orang sanguinis gitu ya. Dan orang sanguinis ini cocok banget ditaruh tadi ya, yang berhubungan dengan orang lain, yaitu public relation, marketing, customer service, yang itu ngomong sama orang gitu. Itu dia suka banget karena emang suka ketemu orang. Dicari buat bikin ini jadi talent, jadi artisnya, itu suka banget ya. Paling suka foto-foto gitu ya. Jadi emang di orang-orang sanguinis ini orang-orang yang suka menjadi populer, dan mereka memang populer karena pembawaan dirinya gitu, mudah dikenal gitu ya. Jadi pribadi yang suka bersenang-senang dan mempunyai antusiasme yang tinggi. Tapi memang punya kekurangannya adalah boros ya, boros juga. Itu sanguin itu boros banget dan lebih berantakan ya, orang sanguinis itu berantakan.
Nah, lanjut adalah orang apa ini? Melankolis, ya. Nah, melankolis di sini adalah orang-orang yang sempurna, suka pada sesuatu yang kelihatan perfect, rapi, karena orangnya itu suka berpikir secara mendalam, penuh pikiran. Ini ahli strategi ya. Jadi kalau kita butuh hal yang terperinci dan butuh strategi yang lebih deep, tanya ke orang melankolis gitu. Karena mereka akan berpikiran sesuatu yang tidak kita pikirkan. Hanya saja kadang standar mereka selalu terlalu tinggi dan kita lihatnya itu perfeksionis banget. Mereka nggak bisa bekerja kalau nggak ada alat. Mereka nggak bisa bekerja kalau nggak rapi, kayak gitu ya. Pokoknya harus semuanya ter-SOP menurut mereka, standarnya udah baru bisa kerja. Ya itu orang melankolis. Terus tapi mereka orang-orang yang kreatif dan suka jiwa seninya tinggi. Jadi kadang kebanyakan orang-orang melankolis ini orang yang ke artistikan, musikal, kreatif kayak gitu loh. Hal-hal yang itu seninya itu tinggi, kayak desain, videografer, fotografer itu kebanyakan orang melankolis yang bisa lebih artistik, bahasa sekarang estetik ya. Jadi orang-orang estetik itu kebanyakan melankolis ya. Hanya saja orang melankolis itu kekurangannya adalah cenderung negatif thinking tinggi. Jadi pesimisnya itu tinggi banget, sukanya itu murung karena ngerasa tertekan dengan kehidupan, nggak tahu kenapa gitu ya. Terus juga suka tadi ya, lebih mengingat hal yang negatif, overthinking. Orang melankolis itu saking strategis dan berpikir secara mendalam, maka dia juga overthinking gitu. Sukanya overthinking. Belum terjadi udah ditakutkan gitu ya. Terus juga mudah merasa bersalah. Terus dia juga suka tertekan dengan situasi yang tidak tidak rapi. Maksudnya kalau situasi itu tuh gonta-ganti, jadwalnya berubah-ubah, itu dia akan pusing, dia akan tertekan pada hal seperti itu karena dia nggak bisa, jadwal itu nggak tetap. Jadi ya harus nggak, beda banget sama yang sanguin tadi ya. Sanguin kan bisa spontanitas, dengan melankolis tidak. Semuanya harus terjadwal rapi kayak gitu ya. Dan memang kebanyakan orangnya sulit bersosialisasi, tukang kritik, sulit mengungkapkan perasaan, dan suka skeptis atau punya rasa curiga yang besar dengan orang lain. Melankolis ini sempurna karena menggambarkan orang yang serius, sempurna, dan berusaha mengejar kesempurnaan dalam segala hal. Cocok banget ditaruh di, kalau diberikan tugas tadi ya, tugasnya di hal-hal yang itu seni, artistik, estetik kayak gitu, itu cocok sama yang di hal-hal seperti kerapian kayak gitu-gitu ya. Itu ada bahkan kayak jasa merapikan barang. Ada lagi jasa apa ya? Jasa itu kayak hal-hal yang seperti arsitek, nah kayak gitu-gitu tuh itu melankolis yang main gitu ya. Karena emang mereka lebih kecenderungannya adalah otak kiri, meskipun juga otak kanan main gitu ya, melankolis itu, tapi kebanyakan itu orangnya memang sangat tahu hal-hal yang itu estetik di luar orang lain. Jadi itu kelebihan dari melankolis ya. Kalau secara looks dari luar akan kelihatan orang melankolis ini rapi banget. Bajunya match. Ya, kalau sanguinis tadi itu bisa aja warna bajunya itu nggak match, tapi warna-warni. Tapi kalau yang melankolis ini bajunya warnanya match, sukanya yang earth tone atau water tone, water tone. Ya hal-hal yang earth tone, atau kalau bahasa sekarang kan ada cewek bumi, cewek kue, cewek mamba ya. Cewek mamba itu koleris ya. Kalau yang cewek kue itu sanguin, nah cewek bumi itu di melankolis ini. Flekmatis juga bisa masuk nih. Tuh. Oke, lanjut ya. Yang terakhir adalah flekmatis ya. Flekmatis atau yang tadi memilih sebagai penonton. Tadi melankolis adalah orang-orang tadi yang milih sebagai penulis naskah. Sanguinis yang tadi milih artis, koleris yang milih sutradara. Nah, orang-orang flekmatis adalah orang yang cinta damai. Mereka itu kadang tidak suka ditaruh di depan ya. Mereka itu sukanya itu di belakang layar. Tapi mereka itu mudah sekali digerakkan. Jadi ayo
ayo gitu ya. Terus gak usah tanya, gak usah apa, langsung iya gitu. Enak banget. Jadi orang-orang pragmatis ini orangnya suka damai, suka mudah banget digerakkan gitu ya. Orangnya nggak banyak bicara, cenderung bijaksana, simpatik. Kalau udah SOP itu SOP dijalankan dengan baik. Kalau kita bahasanya itu adalah dia orang-orang yang Oke. Ya, jadi kayak orangnya tuh penurut, menyenangkan, baik di bawah tekanan gitu. Oh, sangat cinta damai banget gitu. Dan tapi dia nggak ekspresif gitu ya. Selera humornya tinggi tapi sarkas. Terus juga dia suka mengawasi. Nah, ini tuh pengamat banget. Jadi karena pragmatis itu orangnya pengamat, dia tuh sangat bagus sebagai mata-mata. Ya, bagus sebagai mata-mata karena tujuan kalau orang di sebagai mata-mata kan sebenarnya cuma diem aja tapi mengamati dengan baik gitu ya. Jadi kalau ada masalah apa, cari orang-orang pragmatis untuk mengamati dengan detail sebenarnya masalah utamanya itu di mana sih gitu. Jadi bisa ketahuan. Itu. Terus juga orang pragmatis ini paling bagus ditaruh di administrasi gitu ya, di hal-hal yang itu SOP rinci kayak gitu ya, detail itu. Karena memang mereka akan mengerjakan dengan baik program yang sudah dibuat dengan runtut gitu ya. Kekurangannya, kurang antusias, takut dan mudah khawatir, ini juga pesimisnya lumayan tinggi. Mereka nggak suka konflik ya, tapi juga nggak suka tantangan gitu. Jadi ya udah pengennya seperti itu, kadang terlihat monoton, kurang motivasi dirinya, makanya butuh untuk kayak dimotivasi gitu. Keras kepalanya juga lumayan tinggi, sulit kompromi kalau merasa benar gitu ya. Pemalu banget dan pendiam banget, itu memang seperti itu pembawaannya. Terus lebih suka sebagai penonton ya, betul. Tidak suka didesak, suka menunda-nunda dan menggantungkan masalah gitu. Jadi ini adalah orang-orang pragmatis. Ini pragmatis ini orang-orang yang sangat suka rebahan dan malas gerak. Gitu. Oke, jadi kalau kita lihat dari tiga ini ada dari empat ini ada gambar modelnya ya. Jadi kalau Saurus itu akan lihat semua hal dengan cara pendekatan adalah fun way. Dicari cara yang paling menyenangkan. Kalau ada cara yang menyenangkan ya kenapa enggak cari cara yang menyenangkan, nggak usah milih hal yang tidak menyenangkan. Itu orang sanguin. Kalau yang koleris itu adalah dengan caraku. Jadi orangnya sudah tahu, aku bisa ngelakuin dengan caraku kayak gini. Nggak mau kalau orang lain yang ngasih cara. Jadi itu memang orang sanguin, orang koleris ya. Jadi my way. Sedangkan yang pragmatis, dia akan lebih memilih easy way, atau cara yang paling mudah yang bisa dia lakukan. Sedangkan yang melankolis adalah cara yang ready way. Maksudnya adalah cara yang ada, yang sudah tersedia. Jadi kalau dari empat ini ketika kita bertemu dengan orang-orang ini di organisasi kita, perusahaan kita akan tahu bagaimana harus menempatkan mereka. Misalnya nih kita butuh orang yang ditaruh sebagai konten kreator, ya udah cari aja. Kalau talent ya cari orang sanguinis ya gitu loh. Yang pasti mereka nggak akan kagok ketika berada di depan kamera gitu ya. Tapi kalau ini ngomongin masalah drama ya nanti akan semuanya akan butuh ya ada keempat ini untuk menjalankan peran masing-masing gitu. Terus kalau koleris ya tadi ya taruh di perencanaan atau dia jadi pemimpin proyek kayak gitu-gitu ya. Taruh di ketua kapel, ketua kelas, kapel dan lain-lain itu yang memang dia punya bakat untuk memimpin kayak gitu. Terus yang melankolis itu ya, melankolis itu kebanyakan itu sekretaris ya atau wakil ketua. Nah, itu akan sangat membantu sekali bisa berjalan dengan baik dan pragmatis. Orang-orang yang mengerjakan itu tanpa tanya harus gimana, dia dikerjakan kalau sudah dikasih SOP yang baik, pasti dikerjakan dengan bagus gitu ya. Jadi kalau kita sudah tahu personality plus dari orang-orang yang ada di sekitar kita, kita akan bisa menaruh mereka dengan baik di tempat mereka bisa bersinar dengan luar biasa. Bayangkan seorang sanguinis yang suka ngomong ditaruh di
tempat yang dia nggak bisa komunikasi dengan orang lain, atau bahkan seperti dia harus berada di apa itu ya, kayak benerin mesin kayak gitu-gitu ya, yang memang itu tidak sesuai dengan dirinya, itu akan pertama menyebabkan dirinya itu gampang stres, bisa ke masalah penyakit. Karena kalau udah masalah stres dan lain-lain itu bisa ngebawa ke penyakit gitu ya. Kalau itu dilakukan dengan lama, passionnya itu ditekan, nggak bisa dilakuin, akhirnya dia juga bereaksi tubuhnya gitu ya. Jadi memang kita ingin gitu ya agar orang-orang yang bersama dengan kita, yang kerja bersama kita ingin organisasi kita ini menjadi yang paling baik, ya kita harus menempatkan orang sesuai porsinya sehingga dia bisa semakin baik bekerja di spesialis yang dia bisa gitu ya, di profesional di bidangnya. Kayak gitu. Oke, nah selanjutnya ini bukan hobi. Kok bisa beda hobi sama passion? Passion itu haruslah sesuatu yang kita sukai, kita cintai, tapi juga punya high impact. High impact, motivator gitu. Terus akhirnya passionnya adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ilmunya, dengan apa yang dia bisa sampaikan. Nah, itu adalah passion. Punya high impact. Kalau nggak ada high impact, maka itu bukan passion, tapi itu hobi. Ya udah sekedar suka, tapi nggak punya high impact. Paham ya? Kalau punya high impact itu passion. Karena apa? Karena kalau dalam rumus Ikigai yang ada di Jepang itu, kita harus paham bahwa ada 3 hal utama, yaitu apa yang kita sukai, apa yang bisa kita lakukan dan paling kita baik melakukannya, atau kita sebut sebagai skill, tapi juga bisa mendatangkan kebermanfaatan umat. Nah, pentingnya high impact adalah yang kita sukai itu bisa mendatangkan kebermanfaatan umat gitu. Terus follow your passion, follow your calling. Jadi bahkan disampaikan sama Steve Jobs ya. Passion itu kalau kalian menemukannya, karena passion itu bukan masalah pekerjaan yang kita cintai, itu bukan masalah physically gitu ya, tapi ini masalah perkara hati. Artinya kalau kita udah tercalling, misalnya nih ada yang passionnya ngajar, udah kalau udah tercalling, mau dikasih bayaran atau tidak, dia sudah punya kesenangan yang luar biasa ketika dia melakukan itu. Jadi kenapa ke orang-orang yang udah passion itu akan merasa pekerjaannya bukan pekerjaan? Karena pekerjaannya dinilai sebagai sarana dia mengeksplor dirinya. Sarana dia menyalurkan keinginannya, kesukaannya, kecintaannya. Nah, kalau sudah cinta itu apa sih yang enggak gitu kan ya. Nah, jadi kalau kita udah passion tuh enggak dibayar pun kita lakukan dengan sangat baik. Maka dari itu, kalau ada orang-orang yang kita tempatkan jadi CS, tapi dia enggak mencintai pekerjaan sebagai CS, bisa dipastikan dia jawab klien itu enggak ramah, terus mut-mutan, terus ya itulah maksudnya kalau ketemu secara langsung itu jutek, ya salamnya SOP aja, selamat datang di ini, tapi nggak ada senyum, nggak ada apa. Nah itu kalau nggak jadi perkara hati, nggak dibawa di hati. Gitu. Jadi memang passion adalah hal-hal yang memang kita tahu, kita suka, tapi punya high impact, dan itu sudah menjadi kesukaan, kecintaan kita yang dari lubuk hati kita, gitu ya. Itu. Kalau hari ini belum menemukannya, cari tahu, lama-lama kita akan mengetahui. Nah, dari tadi ada 2 ya cara untuk kita menilai siapa orang itu atau memahami diri kita sendiri, itu dengan
tadi ya, yang pertama adalah golongan darah dan yang kedua adalah personality plus. Nah, yang ketiga ini Stephen. Stephen itu adalah tentang kecenderungan berpikir dari otak yang digunakan. Jadi ada yang menggunakan otaknya itu otak kanan bagian atas, ada otak kanan bagian bawah, ada otak kiri bagian atas, ada otak kiri bagian bawah, dan ada otak tengah, yaitu orang insting yang di tengah. Nah, ini ada 5 ini. Tapi kalau masalah Stephen memang harus dites ya, kalau biar kita tahu siapa sebenarnya kita. Kalau kita sudah tahu, kita akan mudah sekali ya tadi ya, menjadikan diri kita itu outstanding, karena kita tahu siapa sebenarnya diri kita, yang harus diasah itu yang mana. Jadi kita nggak terjebak dari hal-hal yang sebenarnya membuat kita sia-sia aja, karena bukan passion atau bukan bakat kita di sana, gitu ya. Jadi kalau misalnya orang TI, orang thinking itu orang yang kecerdasan berpikirnya sangat tinggi. Jadi mereka mengandalkan pikiran logis, objektif, dan efektif. Kalau orang intuisi, orangnya adalah lebih ke kecerdasan indera keenam. Maksudnya adalah dia bisa berpikiran jangka panjang, visioner, optimistis, terkonsep kayak gitu ya. Kalau feeling itu orangnya kecerdasan perasaannya itu lebih tinggi, sehingga dia sangat bagus ketika mengandalkan perasaan dan mengutamakan rasa dalam segala sesuatu. Orang sensing itu kecerdasan indrawinya itu tinggi, yaitu dia bisa melakukan hal-hal yang konkret, taktis, sesuai panca indera yang dilakukan. Jadi orang-orang sensing itu lebih ke orang-orang teknis kayak gitu ya. Sedangkan insting itu orang-orang yang spontan, pragmatis, rela berkorban, yang kadang tidak bisa diketahui kemisteriusannya. Jadi misterius banget ya. Itu. Nah, kalau ini memang harus kalau udah tahu apa kalian itu sudah tahu, jadi punya pikiran yang mana, maksudnya tipenya apa, misalnya feeling extrovert, feeling introvert, kayak gitu-gitu ya. Tapi ini secara mendasar aja, kalau orang feeling itu chemistry-nya adalah tentang cinta. Jadi kalau yang extrovert dia dikejar cinta. Jadi artinya apa? Dia akan sangat suka berhubungan dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain. Dia sangat pandai memahami perasaan orang lain kayak gitu-gitu ya. Karena memang kecerdasannya adalah pada keperasaan. Terus kalau secara pekerjaan yang baik di mana? Psikologi, di komunikasi, di diplomasi, di humas kayak gitu ya. Bahkan kalau secara rinci pekerjaan yang baik apa itu sudah dijelaskan dengan rinci di sini. Seperti itu. Nah, kalau orang yang sensing itu chemistry-nya ada pada harta. Harta ya. Kalau yang introvert itu orangnya itu mengejar harta, yang extrovert dikejar harta. Maksudnya apa? Mereka itu sangat orang-orang yang konkret dan praktis, sehingga karena kecenderungannya di harta ya mereka akan sangat senang bekerja kayak gitu ya. Mereka emang sangat senang bekerja, workaholic kayak gitu, dan suka mencari panggung untuk meningkatkan produktivitasnya, baik itu panggung secara asli panggung atau sebagai panggung seperti kayak panggung mengeksplorasi dirinya ya gitu ya. Entah itu jadi akuntan, entah itu jadi guru, nih, tentara, pilot, pramugari. Nah, ini ya semuanya ya. Jadi orang-orang yang keutamaannya di industri nanti di bagian-bagian ini orang-orang sensing, di keuangan, bahasa, transportasi, perdagangan, hiburan ya gitu. Itu akan terlihat karena memang orang-orangnya itu sangat baik di hal-hal teknis gitu. Kalau orang thinking itu orang-orang yang lebih ke pemikiran logis. Jadi orang-orang ini cenderung strategik, bagus konsultan, nah ya gitu-gitu tuh bagus banget ya orang-orang thinking. Dan chemistry-nya adalah tahta, mencari tahta gitu ya. Jadi suka menalar, baik di bidang ristek kayak gitu-gitu, manajer, eksekutif, yudikatif, konstruksi, pertambangan, kesehatan, garmen. Jadi memang yang itu ada hubungannya dengan sistem, quality control, dan sebagainya. Gitu ya, karena memang sangat logis. Terus kalau yang intuiting itu akan punya chemistry ke kata.
Ya, jadi orang-orang intuitif ini suka sekali dengan punya otak kreatif gitu ya. Dia punya otak kreatif yang cerdas, yang mana dia bisa memahami, ada beradaptasi dengan orang lain. Dan karena ini lebih ke kata, kebanyakan kayak sutradara, penulis naskah tadi ya, penulis naskah, ilustrator, grafis film, kayak gitu. Terus juga yang lebih ke bisa memvisualisasikan hal-hal yang itu besar gitu ya. Jadi lebih baik kalau orang-orang ini ada di periklanan, lifestyle, penerbangan, anggur ya kayak gini-gini. Jadi ini memang bakat-bakat yang sudah ada dalam diri kita dengan kecenderungan otak kita gitu. Terus insting, orang-orang insting ini adalah orang-orang yang punya naluri sebagai indera ketujuh. Maksudnya ya dia bisa serba bisa, adaptatif, responsif semua terhadap segala suatu hal ya. Dan chemistry-nya itu adalah dia selalu klik pada bahagia gitu. Jadi orangnya ini suka kebahagiaan. Orang insting yang dicari adalah bahagia. Mau melakukan apapun pasti dia nyarinya bahagia. Jadi dia suka mencari peran untuk memultitaskingkan pengabdiannya gitu. Dan kebanyakan di sini itu kayak musik, performance kayak gitu-gitu ya. Jasa, kulineri, agama, budaya, charity gitu, suka sedekah. Itu hanya untuk membahagiakan dirinya gitu. Jadi ini salah satu ini ya, juga sudah ada profesi-profesi lainnya di sisi sensing. Kalau misalnya dia adalah tipe sensing gitu ya. Tuh. Nah, udah selesai ya, jam berapa sekarang? Jadi kalau kita sudah memahami sebenarnya diri kita itu siapa dan orang lain itu siapa, kita akan tahu ya sebenarnya kita itu perlu untuk mengetahui gitu agar kita nggak tersesat dalam membaca orang lain gitu ya. Dan orang lain itu nggak akan bisa kita baca kalau diri kita sendiri nggak bisa kita baca. Itulah kenapa penting untuk kita paham diri kita kayak gimana, agar kita bisa tahu orang lain dan ketika kita menempatkan orang lain itu sesuai dengan tempatnya. Nah, kalau kita udah mengenali diri kita, lantas tahap selanjutnya adalah menumbuhkan baik sebagai seorang pribadi diri kita sendiri maupun orang lain yang kita sebagai SPV atau manajernya barangkali atau owner gitu ya. Kita menumbuhkan para staf-staf, karyawan, tim kita yang mana kita sudah tahu bakatnya seperti apa. Jadi kalau dia bakatnya adalah tadi ya, orang-orang yang suka baik ketika dia ngerjakan di meja kayak gitu ya, dia disiplin, dia itu rapi, ya udah kita taruh di tempatnya yang dia suka mengerjakan itu. Jangan ditaruh di depan yang harus ketemu banyak orang gitu ya. Jadi kita harus tahu untuk menumbuhkan skill-nya. Untuk kita kasih training, kita kasih kompetensi lagi, itu untuk menumbuhkan knowledge. Karena di awal tadi ya, kita harus tahu bahwa knowledge itu juga sangat penting, tapi penting awal yang paling banget penting adalah attitude. Setelah attitude, maka kita kembangkan knowledge-nya, skill-nya, skill baik hard skill maupun soft skill gitu ya. Karena hard skill maupun soft skill ini tidak akan bisa di-upgrade kalau kita juga tidak bisa memberikan space ruang untuk mereka berkembang gitu. Jadi kita kasih tantangan yang suka ditantang, kita kasih perintah buat mereka yang harus diperintah bukan ditantang gitu ya. Jadi sesuai ngomongnya, ngomong sesuai bahasa kaumnya. Kayak Rasulullah kan gitu ya. Bilisani kaumi. Jadi jangan kita ngomong sama orang-orang flekmatis, kita suruh bikin strategi, nggak bisa gitu ya. Artinya kita harus sesuaikan omongan kita dengan siapa kita ngobrol dengannya. Kalau kita sudah paham, kita benar-benar tahu siapa orang yang kita sedang ajak omong, kita sedang berinteraksi atau bekerja sama dengan siapa, kita akan ngerti cara ngomongnya setiap orang itu beda untuk bisa menerima apa yang kita sampaikan. Tadi yang saya sampaikan ya, kalau orang koleris itu nggak suka sekali diperintah, dikritik caranya itu nggak suka, maka jangan memerintah, jangan mengkritik orang koleris. Tapi orang koleris bisa dilakukan dengan cara
diajak diskusi, dikasih tantangan kayak gitu ya. Nah, beda dengan orang-orang yang lain yang misalnya sanguinis juga ya, cara ngomongnya pasti beda. Kalau kita udah kayak cuman merintah-merintah aja juga nggak bisa. Jadi emang harus tahu bagaimana cara ngomong dengan orang yang sesuai gitu. Dan pastikan setiap orang yang kita punya sebagai SDM kita itu kita upgrade dengan hal-hal tadi ya. Yang pertama adalah attitude-nya, kemudian knowledge-nya, dan skill-nya gitu ya. Dan yang terpenting juga untuk bisa menemukan itu semua adalah dengan adanya relasi dan behavior dari perusahaan. Kalau lingkungan itu sangat mendukung pertumbuhan dari SDM itu, jadi nggak ada yang namanya saling membuli. Kalau orang itu udah mau bertumbuh, kita bully, kita ini. Nah, itu kan akan mengkhawatirkan, membuat mereka akan down lagi gitu ya. Padahal mereka sudah punya pertumbuhan yang luar biasa di sisi performance personality-nya. Tapi ketika kita membuat mereka itu lingkungannya tidak mendukung, ya akhirnya yang terjadi tidak bisa berhasil dengan baik gitu ya. Karena pilihan itu hanya ada dua. Kita mau jadi bagian dari masalah atau kita mau jadi bagian dari solusi. Maka pertanyaannya adalah kamu mau menjadi bagian yang mana gitu ya. Dan sudah selesai Mas Andre. Itu terakhir ya. Jadi terkait dengan talent mapping ini sebenarnya bukan teoritis, tapi lebih kepada selama kita setiap bertemu dengan orang, kita memperhatikan dengan sesama, kita peduli dengan mereka, kita akan tahu dan lebih mengenal orang lain. Jadi perlu untuk kita itu mengikutkan hati kita saat kita bertemu dengan orang lain, baik itu staf kita, tim kita, siapapun itu, dan jaga diri kita untuk selalu respect dengan siapapun ya, karena bahkan kita harus diajarkan untuk bukan melihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarlah apa yang disampaikan gitu ya. Mungkin itu Mas Andre. Terima kasih banyak. Saya tutup, saya mohon maaf jika ada salah. Saya kembalikan ke studio Sinergi. Terima kasih. Siap. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Cek, cek. 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 Masuk ya. Masya Allah. Tepuk tangan dong untuk Mbak Amel ya. Oke, terima kasih Mbak Amel. Ini tadi ya sudah disampaikan sama Mbak Amel mulai A sampai Z ya. Tapi kadang gini Mbak Amel, jadi ini kayaknya kayak saya nih. Lihat lagi yang sampingnya kayak saya juga gitu. Kadang masih ini ya, masih mencari ini ya. Itu yang mungkin itu tadi yang saya rasakan ya, tapi nggak tahu kalau peserta yang lainnya kayaknya sudah ketemu nih gitu kan. Oh, ini saya di posisi apa, ini saya cocok banget di sini gitu kan. Nah, mungkin dari apa yang disampaikan Mbak Amel tadi kan tuh apa ya, bagaimana cara kita untuk memahami diri kita ya gitu kan, sebelum kita memahami orang lain juga, sehingga kita tahu bagaimana sih cara memposisikan diri kita kepada hal yang mungkin atau lawan bicara kita seperti apa gitu kan. Dan itu akan mempengaruhi semuanya, komunikasi, kemudian cara kita menyampaikan, nah itu akan berpengaruh juga. Nah, maka dari itu, nah di materi yang disampaikan oleh Mbak Amel tadi, ada pertanyaan nggak nih? Monggo. Nah, bisa raise hand, bisa diskusi juga sama Mbak Amel nih, atau chat di kolom komentar. Nah, ini ada yang sudah raise hand, Bu Fuaida. Monggo Bu Faida, ada yang ingin ditanyakan nih. Hanya banyak ini. Siap, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi joinnya terlambat karena ada urusan. Mbak Siap. Amel, kalau Mbak Amel menyampaikan tadi kan cara menghadapi orang harus seperti ini gitu. Nah, selama ini aku mungkin kayak ilmu Steven atau DISC atau apa yang koleris sanguin itu
ada sih di textbook, di tulisan gitu, cara menghadapi orang koleris bagaimana, cara menghadapi tipe ini bagaimana. Tapi kan dalam teks ya, terkadang kan kalau berhubungan langsung dengan orang eh, itu bingung kita. Kan nggak mungkin bawa buku terus gitu sama ngecek, oh aku kalau ngomong orang kayak gini, gini gitu. Nah, caranya Mbak Amel untuk ngehafalin cara-cara cara-cara respon ke orang dengan tipe-tipe masing-masing bagaimana. Makasih. Baik, siap. Terima kasih Bu Faida atas pertanyaannya. Nah, ini langsung dijawab atau kita Ya. nunggu Langsung pertanyaan aja dulu, Mas Mbak Amel? ya. Langsung. Langsung aja Siap, nggak apa-apa. silakan Bu Amel. Biar nggak lupa. Siap. Iya. Oke. Iya Mbak Bu ya. Cara menghafalkan teori. Nggak perlu dihafalin. Jadi sebenarnya gini. Kalau menurut saya ya, sepengalaman saya, semakin banyak kita bertemu dengan orang, akan semakin mudah kita membaca orang itu seperti apa. Jadi sampai pada tahap ya saya sudah bisa melihat orang itu dari wajahnya pertama kali kita ketemu, modelnya kayak gimana udah kelihatan. Oh ini kamu ini, kamu ini udah kelihatan gitu. Kenapa? Ya karena udah ketemu banyak orang yang seperti itu dan kita cocokin gitu. Jadi nggak sebenarnya teorinya nggak perlu dihafalin, tapi kalau kita udah sering organisasi, ketemu banyak orang, sering kerjasama sama orang, akhirnya kita akan bisa melihat, oh kebiasaan orang yang kayak gini nih tipenya gini gitu. Jadi lebih kepada diri kita harus lebih responsif dan lebih respect sama orang lain. Kalau kita seperti itu, kita akan mudah mengenal orang gitu. Jadi kita akan tahu, oh orang ini kayak gini gitu. Jadi nggak kayak cuek aja kalau ketemu orang gitu ya. Lebih seperti itu sih kalau menurut saya. Jadi dan itu butuh waktu. Kalau saya dihitung ya kira-kira 12 sampai dia lebih dari 10 tahun gitu loh. Artinya nggak moro-moro aja. Itu butuh waktu untuk akhirnya pada titik kelihatan orang tahu, oh, kamu ini gitu. Itu udah jadi hal yang kita nggak perlu dihafali secara tekstual. Gitu sih Mbak Fu. Ya. Ya, soalnya aku tipe orang yang masih belum paham karakter meskipun berkali-kali ketemu. Ya, ya nggak apa-apa Mbak Fu. Kalau aku apa Yang Mbak penting Amel? Katanya bisa ngelihat dari langsung wajah. Mbak Fu ngantuk. Canda. Iya, kayak gitu ya. Terus sama tadi juga, sama yang disampaikan Mas Andre, kok kayaknya ada beberapa kaitan yang itu sama. Maksudnya, kok saya itu sebenarnya A, B, C, D. Sebenarnya diri kita itu semuanya punya pada kondisi tertentu. Kayak misalnya personality plus. Personality plus itu fenotip, artinya behavior sangat mempengaruhi. Lingkungan mempengaruhi ya, environment ya, mempengaruhi banget. Jadi kalau misalnya kita itu koleris, ternyata kita berada di tempat yang itu kita diminta santai, ya lama-lama kita jadi plekmatis gitu loh. Lama-lama ya yang ada yang gak mau pos, gak usah terlalu mikir, udah gak usah terlalu dibuat santai aja. Nah itu bisa itu ya. Artinya sebenarnya kita punya keempat kecenderungan itu, tapi yang paling itu adalah yang kita sekarang gitu ya. Jadi ada yang nah kita kan maunya mengasah yang ternya ya gitu, karena mengasah itu kan pisau yang memang sudah digunakan, bukan yang tumpul terus baru diasah sampai dijadikan pisau yang sebenarnya kan nggak bisa gitu. Itu sih mungkin itu ya Mas Abdul dan Mbak Fu. Baik. Siap. Terima kasih Mbak Amel atas tadi ya yang disampaikan oleh Mbak Amel. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi Mbak Amel dari Pak Hasan. Nih, Mbak Amel ada Kak. Oh, ini Pak Hasan, mohon maaf. Izin tanya, untuk bagian purchasing dan quality control sebaiknya tipe apa ya, Mbak? Monggo, Mbak Amel. Ya, gini ya. Jadi dalam satu kondisi setiap manusia itu jawab juga pertanyaan yang di bawahnya kayaknya Mas Andre ya. Ya. Apa yang harus satu tes. Nah, jadi satu orang itu kecenderungannya tadi itu ya punya psikologinya itu punya banyak sisi, dari sisi golongan darah, dari sisi fenotip tadi, genotip, fenotip,
yaitu personality plus, sama Stephen yaitu kecerdasan otak. Jadi kalau bisa memang satu orang itu ya harus tes semuanya biar tahu benar-benar dia itu apa deepnya, gitu yang benar-benar deepnya. Kenapa? Karena memang itu menjadi potensi yang jadi utamanya gitu. Karena kalau kita cuma satu, misalnya tadi ya, oh kita taunya secara golongan darah gitu ya. Memang ada golongan darahnya yang baik jadi akuntan tadi ya, quality control, yang baik adalah orang-orang golongan darah A sama AB. Tapi ternyata ada orang golongan darah di situ O atau B yang orangnya melankolis. Nah, itu juga akan berbeda hasilnya karena mereka punya melankolis, sisi melankolisnya, berarti mereka lebih detail, lebih rapi ya gitu loh. Jadi nggak bisa dalam satu kayak nggak ada kaitannya, itu semua kaitan. Jadi emang harus, kalau saya biasanya di kantor ya, maksudnya di office itu, saya akan tanya golongan darahnya apa, langsung kita tes yang tadi personality plus, udah itu langsung ketahuan, oh aku akan tahu sisi di mana. Oke, kalau ternyata dia itu orangnya rapi, ternyata dia punya kecenderungan golongan darah yang B, berarti ada sisi labilnya. Pada saat dia mood, dia akan nggak rapi. Ya itu kita akan kelihatan gitu. Kalau kita bisa mematchkan antara yang genotip sama fenotip gitu. Jadi kalau menurut saya sih semuanya harus dites, nggak cuma golongan darah aja. Itu kan yang simple ya, golongan darah itu. Kalau bisa Stephen itu juga bisa tahu, sama ada lagi banyak kok sekarang yang maksudnya kita dari online kita akan tahu. Tapi paling mudah tadi dua itu. Ya nggak usah pakai bayar. Golongan darah sama personality plus dengan cara yang tadi yang paling mudah loh ya. Gitu. Tapi kalau ada yang mau asesmen lengkap ada. Nanti coba sih kalau saya punya ini tak kirimkan aja. Saya biasanya juga ngirim asesmen apa? Yang buat ketahuan kalau itu koleris, sanguin, plekmatis sama melankolis gitu. Kayak gitu sih. Jadi jawab juga yang tadi. Jadi baiknya tipe apa tadi ya? Kalau bisa golongan darah A. Golongan darah A itu lebih pelit, lebih itu lebih hati-hati. Ya, tapi juga orang yang melankolis. Jadi orang yang melankolis itu lebih detail, rapi gitu. Jadi A, kalau udah ketemu orang A yang melankolis, nah itu perfect banget taruh di forecasting, controlling kayak gitu ya. So. Oke, baik. Itu tadi sepertinya juga beberapa menjawab pertanyaan yang lain juga ini tadi Mbak Amel ya. Ini ada Pak Ruslan juga Mbak Amel, adakah semacam angket atau asesmen untuk mengetahui apakah korelis, sanguin dan lain-lain. Tadi disampaikan ya. Terus kemudian Bu Zaida juga, Mbak Amel, untuk menentukan seseorang harus beberapa jenis asesmen. Kalau dites satu saja apakah sudah cukup? Sudah terjawab juga. Oke. Nah, yang Bu Indah Rahmawati, Mbak Amel, saya lebih ke plekmatis. Tim saya banyak yang korelis, melankolis, yang sangat mendominasi. Ketika saya memberi saran, ide sering kali terskip gitu. Jadi bagaimana cara saya menyampaikan agar saran saya ini dipertimbangkan gitu. Nah, cara memberi sarannya gimana kok bisa di skip? Kalau biasanya sarannya itu lebih kayak kamu salah atau ya itu ya kayak menyalahkan gitu, agak-agak nganggapnya cara mereka itu salah. Nah, itu memang akan terskip secara otomatis sama orang-orang koleris, melankolis apalagi karena mereka punya prinsip masing-masing dan cara masing-masing, sehingga cara untuk ngomong dengan mereka adalah dikasih tantangan, di challenge kayak gitu ya. Jadi di challenge, apakah kalian bisa kayak gitu ya. Jadi kayak terus kita itu seolah-olah nggak bisa. Gimana sih? Kita yang kayak minta saran ke mereka. Terus kita juga bisa diskusikan. Jadi kayak misalnya kita punya contoh yang bagus tuh ya. Terus kita bisa diskusikan. Kira-kira kalau menurut kalian gimana gitu. Jadi kita nggak secara direct menyampaikan kalian salah, kalian nggak benar, sarannya harusnya seperti ini, nggak bisa. Tapi lebih ke kita diskusikan yang akhirnya membuat mereka berpikir sendiri kalau itu adalah cara terbaik gitu loh. Kayak lebih ke stimulus aja. Jadi orang yang itu golongan darah koleris, melankolis itu
paling baik kita ngobrolnya dengan menstimulus mereka untuk berpikir cara yang kita sebenarnya ingin arahkan. Gitulah pokoknya. Nah itu butuh ini sih, butuh dilatih terus buat kita sendiri ya, agar kita tahu, oh cara gini salah, oh berarti harusnya aku gini, kayak gitu-gitu terus gitu. Itu juga sama halnya kalau ketemu sama pasangan yang koleris, melankolis, itu nggak bisa disalahkan, dinilai, kamu nggak sesuai gini, nggak bisa gitu. Harus caranya dengan cara tadi, diskusikan atau coba bahas satu bahasan, atau oh ini kayaknya bagus ya, menurutmu kayak gimana gitu intinya. Dan kita menjadi orang yang kayaknya nggak bisa apa-apa dan kita minta bantuan sama orang koleris melankolis ini gitu. Seperti itu sepertinya. Dicoba aja karena setiap orang memang beda-beda. Jadi emang harus ngomongin personal atau ke SDM ini kayak harus di try and error terus gitu. Apalagi SDM-nya kan macam-macam. Apalagi ketemuan sama anak-anak milenial yang sekarang yang suka rebahan, generasi strawberry yang lembek. Nah itu akan beda banget cara ngomongnya gitu. Karena mereka nggak mau dianggap sebagai budak korporat. Jadi emang ya gimana biar bisa ngobrolnya itu, diskusinya itu enak, enjoy, dan mereka akan keluar asli mereka, ide-idenya, outstanding mereka itu akan keluar gitu. Mungkin itu Mas Andre. Siap, baik Mbak Amel. Itu tadi dari Bu Indah pertanyaannya ya sudah terjawab juga. Dan alhamdulillah ini sepertinya juga tidak ada pertanyaan lagi ya. Karena juga waktunya terbatas ya. Kita sampai nggak terasa udah jam 9 juga nih. Baik, untuk yang lainnya mungkin nanti jika ada pertanyaan mungkin kita bisa didiskusikan lagi, atau bisa nanti japri, atau kita bisa sharing lagi nanti ya, dengan insya Allah kita diberikan kesehatan selalu sehingga bisa silaturahmi. Baik Mbak Amel, mungkin di akhir session ini mungkin ada statement dulu sebelum kita tutup acaranya. Monggo dari Mbak Amel. Iya. Sebelumnya terima kasih banyak kesempatannya dari Mas Andre dari Studio Sinergi ya di Kampus Manager ini. Yang pastinya kalau dari saya bahwa sebenarnya mau kita belajar berapapun ilmu yang kita ketahui itu tidak akan ada efeknya kalau kita tidak mengamalkannya. Jadi sebenarnya apapun ilmunya, sedikit atau banyak atau tidak terlalu banyak ya, itu bisa diambil hikmahnya dan lantas kita internalisasi dalam diri kita dan kemudian kita amalkan sehingga berbuah menjadi amal soleh insya Allah. Semua ilmu datang dari Allah dan semua kesalahan datang dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk pemateri kita pada malam hari ini ya. Insya Allah, terima kasih Mbak Amel atas sharingnya. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat kepada peserta yang hadir, dan semoga jadi amal jariah juga untuk Mbak Amel sebagai pemberat amal. Amin ya robbal alamin. Baik, siap. Sebelum kita tutup juga, jadi saya mohon izin untuk beberapa menginformasikan gitu kan. Jadi materi kita pada malam hari ini adalah tentang bagaimana kita memahami pribadi kita dan orang lain gitu kan. Sehingga ketika kita memahami satu sama lainnya itu akan terasa indah gitu kan. Komunikasi lebih lebih terhubung gitu kan, saling memahami dan lain-lainnya gitu kan. Dan karena teman-teman semua juga masih banyak hal yang mungkin, karena di sini adalah paling banyak adalah business owner ya dan CEO. Kadang kita menentukan tim kita gitu kan, kadang menurut kita sih udah pas gitu kan, kadang sudah cocok nih, tapi kadang kita ketahui kalau kita tidak menempatkan di posisinya, kadang potensi terbaiknya itu nggak terkeluar gitu kan, nggak keluar gitu. Jadi kami juga akan izin ada beberapa tayangan video gitu kan. Kita ada beberapa program juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Jadi saya coba izin share untuk videonya. Dengan semangat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada UMKM di seluruh Indonesia, kami dari Sinergi Business Solution mempersembahkan
program Sekolah Manajer, How to be a Professional Manager. Program Sekolah Manajer telah kami lakukan lebih dari 10 tahun terakhir ini kepada perusahaan klien profesional kami. Dan kami membantu bahkan dari nol, dari proses rekrutmen, pelatihan hingga implementasi. Dan kami juga mendampingi perusahaan yang sudah berkembang dengan lebih dari 100 karyawan dan owner yang sudah mulai kebingungan untuk mengatur SDM-nya. Kami mendampingi mulai dari 100 karyawan hingga saat ini lebih dari 1000 karyawan dengan strategi rahasia membangun super team. Jadi banyak selama ini yang sudah kami lakukan, namun kami lakukan hanya secara in-house. Sampai suatu saat ada yang bertanya, kenapa tidak membuat kelas ini menjadi kelas publik? Karena selama ini program Sekolah Manajer hanya kami install kepada perusahaan klien profesional kami dengan minimal 100 orang karyawan saja. Maka saat ini kami launching program Sekolah Manajer Publik dengan memberikan solusi terbaik bagi seorang business owner yang ingin mendevelop timnya, meningkatkan produktivitasnya, mengupgrade skill leadership, dan menemukan potensi terbaiknya. Program Sekolah Manajer How to be a Professional Manager adalah program mentoring yang dilakukan selama 6 bulan. Program Sekolah Manajer merupakan program untuk mengelola SDM di perusahaan Anda dengan membangun sistem manajemen yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Pelaksanaan Sekolah Manajer sebagai berikut. Program mentoring yang berjalan selama 6 bulan, 6 kali tatap muka secara offline selama 6 bulan, 1 kali pertemuan dalam setiap bulannya. Program Sekolah Manajer akan dimulai pada bulan Oktober 2022 hingga 6 bulan ke depan. Kita bersama-sama akan belajar leadership dan pengantar manajemen, marketing skill, operational skill, HR skill, dan finance skill. Dan kenapa Anda wajib untuk mengikuti program ini? Kurikulum pembelajaran yang sudah teruji, harga lebih terjangkau namun manfaat sangat luar biasa. Di training selama 6 bulan, didampingi oleh trainer berpengalaman dan profesional. Maka dari itu, jangan disia-siakan kesempatan emas ini. Segera delegasikan tim Anda, manajer Anda, leader Anda, manajer marketing Anda, manajer operasional Anda, manajer HR Anda, dan manajer keuangan Anda. Informasi selengkapnya hubungi nomor di bawah ini. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan tim Anda sekarang juga. Sekolah Manajer How to be a Professional Manager, solusi bagi business owner untuk membangun super team. Oke, baik itu tadi ya. Jadi sedikit informasi juga video tadi tayangan. Insya Allah kita akan melaunching program Sekolah Manajer yang insya Allah lokasinya ada di Malang. Ya. Jadi nanti programnya selama 6 bulan. Dan insya Allah nanti didampingi dengan Coach Ridwan dan beberapa mentor juga yang nanti akan sharing dan akan didampingi secara offline. Dan untuk programnya, jadi dengan Sekolah Manajer ini nanti programnya selama 6 bulan sesuai yang tadi di video ya. Nanti ada 6 kali tatap muka dan lokasinya di Malang juga gitu. Jadi nanti datang offline langsung. Dan untuk teman-teman yang hadir, jadi untuk program Sekolah Manajer ini kita akan mulai buka pendaftaran dimulai tanggal 7 September sampai nanti 20 Oktober ya. Insya Allah program akan dilaksanakan di bulan Oktober, di minggu terakhir. Dan nanti untuk ada beberapa investasinya, nah normalnya adalah 15 juta gitu kan. Namun untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, kita ada harga spesial juga. Untuk special price-nya ada di 8,5 juta. Yang ini nanti sampai di tanggal 30 September. Dan nanti untuk normal plus-nya untuk sampai di kegiatan nanti 10 juta untuk per orangnya. Jadi nanti didampingi selama 6 bulan, yang nanti kegiatannya juga offline. 1 bulan nanti hadir offline gitu. Dan untuk teman-teman yang sudah hadir,
kita ada diskon juga nih, tapi khusus untuk 5 orang saja, diskon 1 juta. Jadi dari misalkan nanti ada early bird nih, ada diskon lagi 1 juta sampai tanggal 21 September. Jadi cuma sampai besok. Jadi malam hari ini khusus untuk 5 orang saja, karena kita nanti insya Allah akan kita mulai programnya di bulan Oktober. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin itu sedikit informasi kepada Bapak Ibu semuanya. Dan terima kasih kepada materi yang sudah sharing dan peserta yang sudah hadir. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu semangat, dan semoga kita bisa bersilaturahmi di lain waktu. Dan saya pamit undur diri. Mohon maaf sebanyak-banyaknya jika ada kurang atau salah katanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.